Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Ftok edisi 14 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Ftok edisi terakhir, edisi 13 Agustus. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan, dan hanya inilah yang akan kita bahas di Ftok. Jadi, apabila Anda ingin banyak melihat pembahasan di Ftok, saham-saham apa yang menarik, silahkan isi di kolom komentar saham tersebut dan berikan keterangan untuk pembahasan seperti apa. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Ftok, jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari ISG. Sebelum saya mulai, agar tidak lupa, ya, untuk update promo Merdeka untuk private trading room paket 12 bulan voucher 1 juta, tersisa 4 member. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR menggunakan promo Merdeka, hubungi admin di WA dan Telegram. Baik, kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG ya bisa dikatakan pergerakannya cukup agresif sampai turun di support konsolidasi yang kami sebutkan di stock call ya di 6830 ya. Kemudian sesi kedua rebound gitu ya. Pergerakannya masih belum perlu kita update karena masih sama pergerakannya, konsolidasi, dan supportnya hari ini diuji dan berhasil rebound, dan wajar terjadi rebound karena itu adalah supportnya ya, dan support ini dipertahankan, kemungkinan ini ya akan di sini-sini aja sampai dengan minggu ini berakhir. Kita langsung mulai dari saham pertama agar tidak terlalu panjang. Silakan Anda tonton pembahasan di Ftok sebelumnya terkait ISG. Mohon pencerahan saham IMAS untuk swing trading, apakah akan melanjutkan kenaikan lagi, dan kira-kira bagaimana strateginya agar bisa profit di saham ini? Trading untuk swing ya, kita akan lihat potensi swingnya dulu ya. Apakah saat ini memungkinkan untuk dibeli atau tunggu dulu berapa upside-nya. Nah, jadi saham ini sudah mencapai dua area bisa dikatakan area target turunnya ya. Seharusnya swing trade yang bagus ketika dia berhasil memasuki area support ini ya di 1860 atau 1730. Dan harusnya sekarang ini posisinya sudah profit gitu ya, kalau Anda menonton pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang ini bagaimana untuk kalau misalkan baru mau beli? Menurut saya ini kemungkinan ya sudah cukup tinggi karena kenaikan terakhir itu sudah 20%. Jadi kalau saya mungkin kalau dikasih kesempatan lagi mungkin akan tunggu di EMA 60, dimana kalau Anda lihat saham ini pergerakannya saat ini relatif konsolidasi ya. Kita lihat dari sini. Sebentar, ini kok nggak bisa di hide ya. Jadi kalau kita lihat EMA 60 nya ini kan mendatar ya. Ini kan mendatar, artinya dia konsolidasi, dan ini adalah resistnya yang memungkinkan ya. Resistnya saat ini sedang diuji di 2200. Apakah akan naik lagi? Kemungkinan dalam jangka pendek ya, karena ini adalah pertanyaan untuk swing trade. Jadi swingnya itu sudah berjalan, dan risknya itu kita akan lihat ya berapa persen. Kalau dia turun ke target support itu sudah 8%. Jadi kalau saya mungkin akan menunggu di EMA 60 di bawah 2000 itu 5% sampai dengan EMA 60, karena EMA 60 ini flat, kemungkinan kurang lebih di bawah 2000 sampai dengan 1950 itu relatif risknya sekitar di bawah 5%, dengan upside kalau dia naik lagi ke resistnya itu 13%. Jadi untuk harga penutupan hari ini menurut kami tidak menarik ya. Bukan berarti dia tidak naik ya, tapi risk rewardnya kurang menarik. Seperti itu. Jadi kalau bagusnya memang belinya di area target turun ini ya, yang kita sudah bahas di sebelumnya. Untuk IMAS kita lanjut. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas edukasinya. Saya merasakan manfaat dari Ftok plus profit dari PTR. Izin konsultasi Pak Yusuf, saya masih hold rekomendasi AMMN. Mohon saran jual di TP berapa? Kemarin kan sudah kita bahas AMMN. Saham ini berapa potensi kenaikannya ya. Jadi kalau merujuk private trading room, rekomendasi terakhirnya di saham ini, sebentar saya carikan ya supaya sama, dan saya rasa saham ini masih apa ya, kita akan
Lihat, ini rekomendasi tanggal 7 Agustus kemarin kita beli di 2.900-an, 2.900 sampai 20 ke bawah. Potensinya ke 3.090, artinya di harga hari ini kurang sedikit lagi mencapai TP, dan juga potensi selanjutnya di 3.300, dan saya rasa potensi ini memungkinkan, masih sangat memungkinkan karena di sini terdapat sebuah overshadow ya yang kemungkinan akan ditutup dalam jangka pendek seperti itu. Jadi kalau Anda mau jual di 3090 TP1 sebagian, sisanya nanti dijual di TP2 seperti itu ya. Jadi kalau Anda ikut PTR, Anda tidak perlu konsultasi lagi, cukup dengan trading plan ini untuk TP-nya. Namun untuk stop loss-nya atau trailing stop-nya ini perlu dikonsultasikan secara berkala ketika terjadi sebuah perubahan. Yang jelas stop loss ini pasti dinaikkan. Bukan turun ya, stop loss tidak boleh turun, harus naik. Apalagi kalau sahamnya naik, stop loss-nya harus naik sampai dengan menjadi cut profit ya, seperti itu. Ini yang perlu dikonsultasikan. Nah kalau misalkan Anda pasti punya, sekarang cut profitnya di harga berapa? Di bawah 3.000 ya, turun di bawah 3.000 menurut kami exit ya, seperti itu. Tolong analisa apakah BTPS layak untuk investasi, dan secara teknikal apakah harga saat ini harga yang bagus buat entry. Kemarin kita sudah bahas juga BTPS ini. Silakan Anda cari di Telegram kami, kemudian ketik BTPS. Telegram kami ada di kolom deskripsi juga, EF Advisors. Anda bisa cari. Kita bahas terakhir edisi 10 Agustus beberapa hari yang lalu ya. Sekilas saja ya secara fundamental ya, bisa dikatakan kalau kita compare dengan Breeze memang nggak sebagus Breeze ya, tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhannya cukup sehat. Namun di kuartal 2 ini dia mengalami penurunan di profitabilitasnya, sehingga ya mungkin ya ini akan kita lihat lagi gitu ya. Tapi secara penurunan harga saham ini menurut kami sudah cukup jauh. Nah, sehingga kalau kami secara fundamental bisa dikatakan kalau kita mau invest di saham syariah, misalkan kita sudah invest di Breeze, kemudian kita mau invest lagi masih ada alokasi di portfolio Anda, mungkin BTPS ini bisa menjadi opsi, yang mana saham ini sudah turun cukup jauh. Namun kalau secara teknikal mungkin saya akan menunggu di harga yang lebih tinggi lagi ketika dia reversal gitu ya. Kalau sekarang ini dia masih pullback aja untuk trading ya, mungkin seperti itu. Silakan Anda tonton ulang pembahasan sebelumnya. Tolong bahas fundamental BSML, apakah cocok untuk investasi. Ini juga kita bahas kemarin kalau Anda mengikuti Yeftalk ya. Kita bahas kemarin potensi pullback terdekat sudah tercapai, kedua di 318. Apakah ini layak invest? Ya, kita akan lihat. Jadi ini saham baru, pertumbuhannya cukup signifikan. Tapi ini IPO-nya kapan? Ada nggak infonya di sini ya? Ya kita lihat di chartnya ini aja. Dia IPO di 2021 akhir. Artinya setelah IPO kita akan lihat kinerjanya. Ini kan pertumbuhannya bagus nih ya, 2021 ke 2022 ini sangat signifikan. Artinya setelah IPO dia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari atas sampai bawah. Kemudian kalau kita lihat dari tahun ini juga masih relatif tumbuh, terutama di operasionalnya juga tumbuh, kemudian di bottom line juga tumbuh walaupun tipis. Tapi ini masih cukup bagus, masih bisa dikatakan cukup sehat ya. Kita lihat dari profitabilitasnya. Nah ini yang menjadi catatan khusus ya, dimana kalau kita melakukan investasi itu kan kita nggak melihat satu saham aja, kita akan melihat satu saham itu dibandingkan dengan saham sejenis, sektor, seindustri, apakah dia memiliki keunggulan atau tidak. Nah kalau kita lihat dari parameter yang kami gunakan ini sangat kritis ya, untuk bottom line-nya cuma 6%, artinya dia hampir tidak memenuhi syarat secara profitabilitas. Tapi so far setelah IPO dia meningkat dari 4 menjadi 6, itu ya menjadi catatan yang penting ya. Nah yang juga kita harus lihat juga di operasionalnya ini juga tipis ya. Ini kan bisa dikatakan untuk transpo ya. Transpo di sini dalam artian kita harus melakukan komparasi di saham-saham transpo yang lain. Misalkan
Saya nggak tahu sama atau tidak, saya juga belum melakukan riset secara mendalam untuk BSML ini. Yang jelas investasi transpo terakhir kita adalah Hasnur. Ya, kalau kita cocokkan atau kita comparekan dengan saham yang kita ya bisa dikatakan ya ini like invest karena kita rekomendasikan gitu ya. Ini juga bisa dikatakan hampir sejenis. Di sini mohon maaf ya, ini jauh kalau dibandingkan dengan ini. Fundamental loh ya, bukan kenaikan harga sahamnya, fundamentalnya jauh. Karena kalau kita invest, yang kita lihat pertama adalah fundamentalnya, ya, gitu. Kemudian baru sahamnya, ya. Jadi saham fundamental kurang bagus, berarti ya untuk trading gitu kan. Kalau misalkan fundamentalnya bagus, kita bisa buat investasi gitu kan. Nah kalau ini Anda bisa compare tadi, lihat compare dengan Hasnur ini nggak tahu ya sejenis. Yang jelas ini transpo juga, gitu ya. Dan logistik juga. Dan saya rasa kalau kita lihat dari bisnisnya, saya akan ya pastinya milih ini gitu ya. Nah andai kata HICE nggak ada gitu ya, atau cuma ada saham BSML, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah yang kita pilih. Nah sayangnya di Bursa Efek Indonesia itu terdapat banyak saham transpo atau logistik yang lain yang mungkin secara kompetitif lebih bagus, lebih unggul, dan pertumbuhannya juga mungkin lebih besar. Ya Anda lihat ini Hasnur juga pertumbuhannya ini ya nggak kaleng-kaleng ya, pertumbuhannya sangat besar, ratusan persen. Dan saya rasa kalau sahamnya bisa naik ratusan persen juga sangat wajar terjadi meskipun valuasi mahal dan sebagainya. Saya tidak peduli, yang jelas pertumbuhan masih tumbuh, profitabilitasnya masih tebal. Ya saya rasa saham ini masih akan harusnya menyesuaikan fundamentalnya ya, karena seperti itu. Nah, nanti kalau Anda member peer silakan konsultasikan BSML ini apakah layak atau tidak. Yang jelas kalau saya sepintas ngelihat dia punya kelemahan di profitabilitas, dan itu cukup vital apabila ini bisnisnya cukup bisa dikatakan ini tidak terlalu besar ya, bisa kegocek ya. Dia di bawah satu, ini saham gorengan termasuknya karena dia small caps, di bawah 1T cuma 388 bio ya, itu cukup relatif kecil ya untuk digoreng dan sebagainya. Ya wajar sahamnya naiknya besar seperti ini, tapi ya untuk invest menurut saya masih banyak yang lain yang lebih bagus. Saya kemarin dapat daftar saham like invest itu 28 dan kita bingung mau pilih yang mana saking banyaknya. Artinya like invest itu ya profitabilitasnya tebal seperti HICE tadi, pertumbuhannya juga signifikan. Karena kita punya keterbatasan limit di portfolio, nggak bisa semua kita rekomendasikan, kita harus pilih salah satu, salah dua, salah tiga. Dan ini peer harus masukkan beberapa saham dalam waktu dekat ini ya, mungkin di akhir bulan atau di awal bulan 9. Jadi untuk BSML ini sayangnya kalau saya lihat kasaran, Anda bisa nanti lihat analisa lebih jauh lagi. Anda silakan compare sejenis dulu, karena secara pertumbuhan bagus, namun sayangnya dia lemah di profitabilitas. Ya tidak ada yang sempurna ya, seperti itu. Kadang kita lihat bagus tapi sahamnya sudah naik, atau kita lihat tidak kurang bagus sahamnya belum naik, seperti itu. Ya itulah adalah tantangan atau seni berinvestasi gitu. Dan ini menurut saya ya, jadi Anda mungkin boleh berbeda dengan pendapat saya ini. Pak tanya, menurut pandangan Pak Yev, SMSM masih bisa naik ke TP berikutnya. Saya lihat tadi PTR take profit. Jadi tadi ya, kita sama dengan pembahasan tadi. Jadi kita itu punya limit kalau di PTR sekarang 6 saham. Mungkin kita akan naikkan 10 saham karena kita punya win rate cukup tinggi, 70% ke atas beberapa waktu terakhir ini. Dan kita cukup menyimpan banyak cash ya. Kita tuh membuat pertumbuhan 100% lebih dalam waktu 2 tahun terakhir ini hanya menggunakan kurang dari 50% buying power kita ya. Ya, jadi saya rasa kita akan meningkatkan itu. Jadi jangan heran kalau di PTR sekarang transaksinya akan sering, semakin banyak rekomendasi, semakin banyak itu. Ya, Anda bisa cek itu kalau Anda join PTR ya, baru tahu transaksi bulan Mei dibandingkan bulan Juni dan Juli itu jauh meningkat. Anda bisa cek di laporan kinerja. Ya, meningkat dalam artian di sini kuantitasnya gitu ya. Nah ini terpaksa kita jual karena kita punya limit 6 saham kalau nggak salah, tadi harus rekomendasi 1 saham yang lebih menarik lagi. Jadi kita take profit walaupun saham ini masih bisa naik lebih tinggi, dan kemungkinan ini bisa ke TP2. Kita kemarin beli saham ini ya cukup
ya bagus, tetapi memang ini kemungkinan pergerakannya moderat atau pergerakan miss ini masih bisa turun juga mungkin di 2120 karena dia seringkali membentuk sebuah shadow ya, baik itu di atas ataupun di bawah. Jadi saya rasa strategi yang tepat beli saham seperti ini adalah buy on weakness dan sell on strength. Jadi keputusan PTR untuk sell on strength tadi cukup tepat karena harus ada urgensi untuk membeli saham baru atau rekomendasi saham baru. Dan juga saham ini mungkin sudah cukup untuk profitnya ya, mungkin sudah memenuhi syarat untuk dijual. Untuk SMSM ini targetnya ya, sebentar saya juga nggak hafal gitu ya karena banyak saham. Ini 2470 itu target selanjutnya. Jadi kemungkinan besar dalam jangka pendek menengah karena saham ini pergerakannya cukup moderat. Jadi saya nggak akan bilang ini jangka pendek ya. Ini bisa ke 2350 sampai dengan 2680 dalam jangka pendek menengah ya. Jadi Anda bisa, kalau Anda mau santai nggak mau ikut rekomendasi berikutnya atau mungkin saham Anda cuma beberapa saham dan Anda bisa trading di saham yang lain, Anda bisa hold saham ini sampai dengan area tersebut. Seperti itu. Tapi proteksinya harus dinaikkan ya. Proteksinya saat ini penting ya. Kalau dia turun lebih dalam dari 2020 saya rasa harus cut ya. Gitu. Khawatir nanti dia konsolidasi ya. Karena saham ini bisa konsolidasinya cukup panjang dan kalau konsolidasi itu sayang ya. Saya bilang ke advisor PTR kalau saham itu ada kecenderungan dia nggak jadi naik atau dia konsolidasi ya wajar. Sekarang ini marketnya konsolidasi, akan banyak false signal dan false signal itu biasanya ya ketika saham itu gagal naik dia akan diam atau turun. Nah kalau dia diam, kalaupun maksudnya jangankan turun, diam aja kita suruh sikat untuk buang kiri. Untuk apa? Untuk saham yang baru gitu ya, agar kita tidak kehilangan peluang atau potensi saham yang lain. Jadi trading itu memang tidak disayang-sayang ya, seperti itu. Berbeda dengan peers yang hold saham itu berbulan-bulan, berminggu-minggu atau sampai dengan 1 tahun lebih. Berbeda dengan PTR. Itu yang membedakan Anda kalau mau join PTR, peer dan peers, bedanya di situ ya. Oke. Selamat malam Pak Yef, tolong bahas MNCN buat trading. Oke, kita lihat MNCN apakah saham ini menarik untuk swing trade ya. Sahamnya downtrend, jelas ini downtrend sudah sangat lama dan belum reversal sampai dengan hari ini, bahkan dia membentuk low baru. Untuk saat ini saya rasa mungkin untuk ya bisa dikatakan untuk pullback ya. Kita akan lihat dulu. Tentu saja kita harus lihat risk rewardnya. Kalau dia naik untuk meretest 0,3 ya, itu berapa persen? Ini yang paling possible ya untuk dia pullback itu sekitar 9% dengan risk di bawah 5% ya, di bawah 5%, 4%-an, mungkin 5% ya, bisa di 5%. Jadi dengan seperti ini harus bilang seperti itu lagi ya. Saya rasa banyak saham yang lain ya yang lebih menarik. Dia bisa naik 9% tadi ya, 9%. Tapi sayangnya ini saham ini terbatas di situ. Ya. Sedangkan kalau kita memilih saham di PTR itu ya, Anda perlu catat itu ya, saham itu paling tidak minimal TP2-nya itu di atas 10%. Itu minimal loh ya, kalaupun ada 10% TP2-nya, itu kita kemungkinan masih akan cari yang lain lagi. Jadi kalau Anda lihat rekomendasi terakhir ini ya, yang naiknya gila gitu ya, dalam waktu dekat SGR ini ya, ini kita nggak melihatnya kenaikannya cuma 5% atau 10%, kenaikannya memang signifikan, makanya kita rekomendasikan gitu ya. Jadi kayak seperti MNCN ini, yang kalau kita lihat cuma, ini penglihatan belum tentu benar loh ya, penglihatan saya di sini cuma 9%, bisa profit 9%, Anda mau monggo. Tetapi kalau Anda ikut PTR ada yang lebih baik dan lebih jauh lebih bagus potensinya. Potensi sekali lagi ya, potensi. Anda tahu ya kata potensi itu artinya apa ya, seperti itu. Jadi saya rasa penonton Yeftalk ini sudah dewasa dan sudah memahami istilah-istilah potensi, peluang dan sebagainya, risk reward dan sebagainya ya. Sebagai businessman ya, kalau kita trading itu saya anggap untuk bisnis, bukan untuk judi ataupun untuk ini ya. Jadi Anda harus tahu hitung-hitungan bisnis. Oke, sudah saya jawab semua ya. Oke, untuk promo Anda bisa hubungi WA. WA-nya ada di layar, Anda catat saja. Untuk ada tanya peers
ataupun PTR, Anda bisa tanya. Tapi saran saya sebelum Anda bertanya ke admin, Anda bisa mandiri membaca supaya apa, Anda pahami dulu kalau Anda ada kebuntuan atau ada yang mungkin perlu dijelaskan lagi, baru Anda tanya ke admin, karena admin juga sebenarnya tugasnya cuma registrasi dan sebagainya ya. Kalau dia menjelaskan layanan itu seperti apa secara mendetail, mungkin dia memiliki kekurangan. Tapi saya rasa dengan apa yang tertulis di website kami, apa itu PTR, apa itu PIR, atau apa itu PIRS, bagaimana kinerjanya, data kinerjanya seperti apa, semua sudah ada. Dan menurut saya pertanyaan yang masuk ke admin itu sifatnya adalah registrasi ya, bagaimana cara mendaftar, paketnya sekarang ada promo apa dan sebagainya. Karena mohon maaf ya, admin itu memang tidak memahami secara teknis bagaimana trading dan investasi ya, gitu. Tidak, jadi orangnya memang tidak, kalau Anda konsultasi ke admin ya adminnya nggak bisa jawab gitu ya. Misalkan seperti ada kemarin member baru konsultasi ke adminnya nggak tahu jawabnya seperti apa ya. Jadi konsultasi ada telegramnya sendiri untuk advisor, dan advisor PTRP dan PIRS itu berbeda. Mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Jadi kalau Anda member PIR atau PIRS konsultasi trading ya mereka nggak bisa jawab gitu loh ya. Kemudian kalau misalkan Anda member PTR, misalkan Anda join nih PTR Promo Merdeka, kemudian wah saya mau investasi saham ini, terus Anda konsultasi ke advisor PTR nggak bisa jawab. Karena mereka tidak memiliki spesifikasi kemampuan untuk menjawab itu ya. Tidak punya tanggung jawab juga untuk menjawab investasi gitu loh. Jadi ini kita sudah pilah-pilah supaya apa? Supaya Anda bisa fokus. Kalau trading ya trading, investasi ya investasi, seperti itu ya. Ini perlu saya tekankan karena mohon maaf ya, pemula-pemula sekarang ini sangat acak-acakan ya, trading investasi campur-campur, kadang trading plus investasi dan sebagainya, sehingga ya mohon maaf ya, itu akan semakin lama akan semakin susah untuk dievaluasi, susah untuk dikembangkan ya, semrawut lah intinya gitu, tidak termanage dengan baik lah gitu ya. Jadi saya rasa dengan layanan yang terpisah seperti ini Anda bisa lebih fokus, account terpisah dan sebagainya. Anda bisa tahu pertumbuhan trading Anda berapa, investasi Anda berapa. Tetapi kalau Anda mau yang campur-campur, mohon maaf kami tidak punya ya. Kami sudah memang sejak dulu komit membedakan antara trading dan investasi yang harus memang dipisah ya. Memang harus dipisah karena perlakuan berbeda, pendekatan berbeda ya. Dan juga investasi juga kita tidak menggunakan value investing dalam berinvestasi. Jadi kalau Anda konsultasi ke advisor kami terkait value investing, mohon maaf ya, bukan kami tidak mau menjawab atau tidak bisa menjawab, tetapi memang kami menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu growth investing itu ya. Tadi ada yang konsultasi terkait, wah Pak ada konsultasi nih tentang value investing, saya harus jawab apa? Padahal sistem kita tidak menggunakan itu. Kita investasi di PER yang sangat tinggi, PBV yang tinggi. Sedangkan ada yang, wah ini PER-nya terlalu tinggi, dibeli. Nah, ya kita masalahnya nggak pakai itu ya. Jadi ya mohon maaf ya, semoga bisa dipahami itu. Jadi saran saya sebelum Anda join, Anda pelajari dulu seperti apa PTR, seperti apa PIR, seperti apa PIRS, seperti apa kinerjanya. Anda bisa klik di sini ya. Nanti akan keluar kinerja kami dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun ya. Semuanya sudah ada ya. Jadi tidak perlu Anda pusing-pusing lihat kinerja ini dari mana hasilnya. Anda bisa lihat di sini, tinggal klik nanti akan keluar cut loss di harga di saham apa, di harga berapa, profit di harga saham apa, di harga berapa. Semuanya sudah ada, intinya itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeff Talk malam ini dan berkontribusi dengan memberikan komentar di kolom komentar dan juga mendukung kami dengan klik like. Terima kasih sekali, saya sangat senang apabila memang Yeff Talk ini banyak memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.